Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pena dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Tamamul Iman, dalam kelas kewirausahaan. Zaman sekarang enaknya bisnis apa ya? Modalnya dari mana ya ini? Kira-kira modal segini cukup nggak ya? Gimana ya kalau nanti di tengah jalan gagal atau bangkrut? Terus nanti kalau banyak yang ngutang gimana? Sadar nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya hinggap di benak kita ketika kita ingin memulai usaha atau bisnis. Tapi tenang aja, Anda jangan khawatir dulu. Sekarang kita akan coba obrolin ini, bagaimana Anda bisa memulai usaha baru dan juga memasarkan dengan lebih berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan bisnis Anda nanti. Tapi sebelumnya, kira-kira Anda tahu nggak nih definisi bisnis itu apa? Ini. Business is Business? What is business? Idea. Aha! Money. Management is Leader. value creation. based on people opinion just now. What is business actually? Is that about money, love, capital, store, management, production, or about leader? Kita tahu bahwa banyak sekali pengusaha sukses di Indonesia, dan Anda pun bisa seperti mereka. Tapi apakah Anda tahu, banyak juga ternyata pengusaha yang nggak sukses. Betul, memang saat memulai mereka bagus, untuk 1-2 tahun usahanya berjalan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nggak semua bisa survive di 5 tahun pertama. Bahkan ada survei yang pernah saya baca, sekitar 80% usaha yang mereka rintis 5 tahun pertama justru tutup, justru bangkrut. Dan ada beberapa pengusaha juga
yang usahanya tidak jalan karena beberapa faktor. Misalnya mungkin karena dia terlilit hutang, tidak memiliki customer, sepi, banyak kompetitor handal, perang harga, dan masih banyak lagi problem-problem lain yang membuat usaha mereka tidak jalan atau bangkrut. Nah, kali ini saya akan sedikit paparkan beberapa tips tentang bagaimana memulai bisnis yang cerdas. Ini. 3 cara cepat menjadi pengusaha sukses. Cara pertama. Cara kedua. Cara ketiga. Kok kosong? Iya, gak ada cara cepat menjadi sukses. Semua butuh proses. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya memulai bisnis dengan cerdas. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tips yang bisa Anda lakukan secara mandiri. Yang pertama, berbisnis itu mulai aja dulu. Ini prinsip paling awal. Memulai saja dulu. Ya, kalau lebih bagus lagi, fokus juga pada hobi dan passion Anda. Tapi kadang kita mikir, nanti kalau rugi gimana ya? Nah, kekhawatiran ini yang biasanya muncul di awal ketika kita ingin memulai bisnis. Tapi coba deh mindset-nya dibalik. Nanti kalau untung gimana ya? Nah, ini keren nih. Nah, kemudian coba terus asah hobi Anda, kesukaan Anda, baca-baca lagi, pelajari lagi sampai Anda benar-benar paham dan menguasai hobi Anda itu. Kalau passion adalah salah satu kegiatan di mana ketika Anda melakukan hal itu, Anda akan selalu melakukannya dengan senang hati. Itu namanya passion. Tapi harus diingat, tidak hanya asal mulai saja, bahaya. Tetap Anda harus memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup dan memadai. Misalnya gini, main bola. Kita mau main bola, Anda mau main bola, tiba-tiba tanpa sebelumnya Anda melakukan latihan teknik, latihan taktik, latihan fisik, Anda langsung terjun ke dalam lapangan dan itu pertandingan. Coba bayangkan, fisiknya belum mampu, Anda langsung tanding. Bisa dibayangkan gimana payahnya kita, bisa muntah-muntah di situ ya. Atau kita belum cukup untuk ikut lomba renang, tiba-tiba kita harus ikut dan terjun ke kolam renang. Siap-siap aja. Oleh karena itu, pengetahuan di awal tentang berbagai macam informasi terkait bisnis Anda harus punya. Ya. Tetap berbisnis itu harus berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis. Ya. Misalnya memiliki dasar wawasan yang luas. Anda harus memiliki cara pandang ke depan, cara pandang futuristik, supaya Anda bisa menguji setiap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nanti di depan ya. Kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia juga penting, dan kemampuan dalam administrasi. Oleh karena itu, tidak hanya memulai saja, tapi pengetahuan juga harus memadai. Yang kedua adalah cari barang yang terdekat dari Anda, dari jangkauan Anda. Ya, lebih bagus lagi udah deket, tapi barang itu juga langka ya. Langka tapi dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, ini lebih bagus. Dan kemudian cari masalah terkait konsumennya. Ya, tapi juga harus bisa cari solusi. Nah, di dunia ini banyak sekali masalah ya, bisa Anda cari dari yang simpel sampai yang kompleks. Anda tinggal pilih masalah apa yang bisa Anda pelajari, apa yang bisa Anda kulik, kemudian selesaikan. Nah, cari masalah dan disertai dengan cari solusi. Yang ketiga, pasarkan usaha atau produk kita ke publik yang lebih luas lagi, terutama via online ya. Karena sekarang kan kita bergerak di dalam era digitalisasi, jadi mau tidak mau kita juga harus bergerak di online. Di sini Anda harus punya target, misalnya sehari Anda minimal memasarkan produk Anda ke 10 orang. Nah, ini minimal nih. Dan ini harus konsisten ya. Dan Anda harus terus tingkatkan lagi. Hari ini 10, besok minimal 10, kalau bisa ya 15, 20, sampai 100, begitu seterusnya. Yang keempat, tingkatkan modal dan tingkatkan usaha Anda ya. Modal di sini tidak hanya modal materi yang saya maksud, tapi juga misalnya modal iklan. Anda bisa beriklan dengan cara berbayar. Seperti kalau di online,
itu ada di Instagram atau Facebook advertising ya. Di sini kalau Anda lagi scroll, kadang muncul tulisan bersponsor. Nah, itu tandanya mereka sedang beriklan. Kenapa berbayar? Karena biar Anda bisa menjangkau publik yang lebih luas lagi ya, bisa memasarkan produk Anda kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Nah, perbesar juga usaha Anda, seperti perluas wawasan, perluas jejaring, ikut seminar-seminar bisnis, seminar-seminar bisnis, ya. Kemudian baca-baca buku lagi dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali berpikir untung yang Anda dapatkan bisa dipakai untuk keperluan pribadi Anda. Ini jangan ya, harus tetap dialokasikan untuk keperluan bisnis Anda. Nah, selanjutnya itu tadi ya, tips-tipsnya ada kurang lebih ada 4 tips, bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, di sini saya juga mau ngasih tahu beberapa hal dan ini harus menjadi prinsip ketika Anda ingin menjadi pengusaha. Saya bukannya mau nakut-nakutin nih, tapi prinsip ini benar-benar harus Anda tahu. Yang pertama, jadi pengusaha itu pasti ngerasain gagal, pasti. Dan ini wajib diingat ya. Karena belum tentu ketika Anda berusaha itu berhasil 100%. Ya, banyak juga kan cerita-cerita pengusaha yang gagal, bangkrut, terlilit hutang dan lain-lain. Kalau Anda merasa gagal, nikmatilah. Ya, bersyukurlah dan ikhlas saja gitu. Sembari Anda mempelajari hal-hal apa saja yang membuat Anda gagal. Ya, karena dengan kita pernah gagal, berarti kita nanti akan secara tidak langsung akan tahu solusinya seperti apa. Ya. Yang kedua, ketika jadi pengusaha, hidup Anda itu tidak akan selalu nyaman. Ini juga harus diingat ya. Anda harus belajar dan terus mencari celah. Anda harus kerja keras lebih dari biasanya. Anda juga harus selalu bertemu dengan masalah. Harus bergaul ke sini, harus bergaul ke sana ya, bayar pajak dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat Anda gelisah ya. Anda harus ingat ini, makin besar usaha Anda, akan makin besar juga masalahnya ya. Penghasilan Anda juga tidak pasti ya, kadang bulan ini dapat untung segini, nanti bulan depan malah besar sekali untungnya sampai Anda bisa mampu membeli ini, membeli itu. Tapi tahun depan Anda defisit, rugi dan lain-lain. Nah, ini ya, ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Makanya penghasilan di pengusaha itu tidak pasti. Tergantung proses seperti apa yang Anda jalani ketika Anda berbisnis. Dan ingat, teori-teori ini akan berhasil ketika Anda memulai untuk action, ya, langsung praktik. Tidak sekedar belajar aja gitu. Ini yang paling penting. Ya udahlah, jalanin aja dulu. So, let's do it. Oke, mungkin itu saja. Saya Iman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.